Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat serta taufik kepada kita bersama. Di kesempatan malam hari ini kita dapat hadir kembali dalam majlis ilmu kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin. Insyaallah pokok bahasan kita memasuki bab yang ke-210. Babu fadli yaumil jum'ati wa wujubiha wal ightisali laha wat tatayyubi wat tabkiri ilaiha والدعاء يوم الجمعة والصلاة على النبي فيه وبيان ساعة الإجابة واستحباب إكثار ذكر الله بعد الجمعة. Bab keutamaan hari Jumat wa wujubiha dan kewajibannya, wal ightisali laha dan mandi pada hari Jumat, wa tatayyub dan menggunakan wangi-wangian, wa tabkiri ilaiha dan berpagi-pagi bersegera untuk berangkat, wa du'a yaumal jum'ah dan banyak berdoa pada hari Jumat, wassalati ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi dan memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa bayani sa'atil ijabah dan penjelasan waktu ijabah atau waktu dikabulkannya doa pada hari Jumat, wastihbabi iktsari dzikrillah ba'dal jum'ah dan anjuran memperbanyak zikir setelah Jum'ah. Jadi hadirin, bab ini secara umumnya adalah terkait tentang keistimewaan dan keutamaan Jum'ah, amalan-amalan apa saja yang disunnahkan menjadi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Ta'ala, Imam An-Nawawi membuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Apabila telah menyelesaikan salat Jumat yang dimaksud di sini, fantashiru fil ardi, maka hendaklah mereka bertebaran di permukaan bumi, wabtaghu min fadlillah dan carilah anugerah Allah, wadhkurullaha katsira dan banyak-banyaklah berzikir kepada Allah, la'allakum tuflihun, mudah-mudahan kalian beruntung atau pasti kalian beruntung. Hadirin rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dan dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab keutamaan pada hari Jumat, yang tentu hari Jumat ini adalah hari istimewanya umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan kita yang tentu merupakan petunjuk Nabi, petunjuk Allah ya kepada kita, di mana Allah telah tetapkan hari Jumat sebagai hari istimewa. Karena memang ini menepati dari keistimewaan pada hari Jumat. Pada saat dua umat kita sebelumnya, yaitu kaum Yahudi dan juga orang Nasrani, tidak mendapatkan ketepatan ini. Tidak tepat. Ketika orang Yahudi mengistimewakan hari Sabtu, dan ketika orang Nasrani mengistimewakan hari Ahad atau hari Minggu menurut mereka, maka ini tidak menepati daripada keistimewaan, sebab yang diistimewakan Allah ternyata hari Jumat. Hari Sabtu dan hari Ahad itu tidak ada keistimewaannya.
Dan ini adalah petunjuk Allah. Dalam surat Al-Baqarah itu kita akan dapatkan tafsirnya, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Maka Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman, jadi atas apa yang mereka perselisihkan. Jadi antar beragama ini memperselisihkan mana hari dari sepekan itu yang paling utama. Jadi yang paling utama, orang Yahudi mengatakan hari Sabtu, orang Nasrani mengatakan hari Ahad. Nah, kita kemudian dengan izin dan petunjuk Allah diberikan bimbingan hari Jumat, dan ternyata ini menepati keistimewaan. Seutama-utamanya hari, jadi hari dalam sepekan adalah hari Jumat. Adalah hari Jumat yang ada keistimewaan. Sedang hari Sabtu dan hari Ahad tidak ada keistimewaan pada hari itu. Maka ini adalah keistimewaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Allah yang memberikan petunjuk, fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu. Maka Allah membimbing kita orang-orang yang beriman, yaitu umat Muhammad, terhadap apa yang mereka perselisihkan. Mereka maksudnya siapa? Yahudi dan Nasrani dan juga kaum muslimin memperselisihkan tentang mana hari yang paling utama. Maka kita diberikan petunjuk oleh Allah dari yang mereka perselisihkan biidnihi, dengan izin Allah. Dengan izin Allah, wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Ayat itu ditutup, Allah memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki kepada jalan yang lurus. Maka hari Jumat adalah hari istimewa yang Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan secara khusus, sehingga Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salah satunya adanya kewajiban untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Jadi sholat Jum'ah. Maka di dalam ayat surat Al-Jum'ah ayat yang ke-10 ini, Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau mencantumkan ayat setelah seruannya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati mi yaumil jumu'ah. Kalau kalian diseru, kalian diundang untuk pergi berangkat melaksanakan sholat Jum'ah, fas'au, segera. Jadi perintahnya itu sa'i, segera. Bukan kita berjalan ke, ungkapannya beda, bukan famshu, bukan kau berjalan, tapi ada ungkapan untuk segera dan perhatian secara khusus. Fas'au, segeralah kalian, ila dzikrillah, maksudnya mengingat Allah, melaksanakan sholat Jum'ah, wa dzarul bai', tinggalkan jual beli. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jadi para ulama sampai mereka mengatakan bahwa transaksi jual beli yang dilaksanakan pada saat waktu-waktu Jumatan hukumnya batal atau fasid, hukumnya rusak. Sehingga bagi mereka yang ada kewajiban, ya, ada kewajiban Jumatan, yaitu kaum laki-laki yang baligh. Berbeda dengan kaum wanita, karena memang mereka tidak ada kewajiban Jumatan, maka tidak masalah. Bagi laki-laki yang mukim, dia ada tanggung jawab untuk Jumatan pada hari Jumat, kemudian tetap melaksanakan transaksi berdasarkan surat Jum'ah ayat 9, para ulama katakan hukumnya fasid. Nah, kalau fasid berarti ada di antara rukun di dalam jual beli yang tidak terpenuhi. Karena Allah wajibkan di sini dan hukumnya larangan. Dan larangan itu kandungannya adalah haram. Berarti hukumnya apa? Dia tidak mendapatkan rizki yang halal. Kalau ada orang laki-laki termasuk yang sudah baligh pada waktu hari Jumat tetap saja buka tokonya, tetap saja terjadi transaksi jual beli, maka hukum jual belinya fasid. Fasid para ulama karena berdasarkan ayat itu. Nah, ayat 10-nya, kalian kalau sudah selesai sholat, fa idza qudiyatis shalah. Nah, kalau sudah selesai sholat, sholat apa? Sholat Jum'ah, fantashiru. Nah, bertebaranlah. Nah, lanjutkan. Boleh kau bertebaran. Maksudnya apa? Kau cari lagi, teruskan usahamu, teruskan jual belimu, insyaallah. Wabtaghu min fadlillah. Lalu cari apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala, rezekinya. Makanya para ulama
mereka mengatakan bahwa berdasarkan ayat ini, setelah perintah sholat lalu kemudian dilanjutkan dengan bertebaran di muka bumi untuk melanjutkan dan meneruskan usaha. Para ulama katakan kalau kita melakukan usaha, apapun bentuk usaha kita, maupun juga kita dalam transaksi jual beli, setelah kita menunaikan dan mendahulukan sholat, maka insya Allah Allah akan bukakan rizki. Allah akan bukakan rizki. Jadi karenanya kita tidak perlu takut. Ini kadang orang saking takut tidak kebagian rizki, sholat pun tidak dilaksanakan. Ya, seringkali begitu. Nggak dilaksanakan karena takut nggak kebagian. Padahal pintu rezeki itu adalah sholat. Dua minimal untuk menegaskan kita ini. Pertama, di surat Jum'ah ini. Isyaratnya di surat Jum'ah ayat 10. Kalau kalian lepas melaksanakan sholat, maka bertebaranlah untuk mencari rezeki. Itu maknanya hadirin apa? Pintu rezeki itu setelah sholat. Maka kalau kita tetap menjaga sholat, Allah nggak akan kurang-kurangnya membukakan bahkan melipat gandakan rezeki kita. Yang kedua di surat Toha 132. Allah perintahkan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha nahnu narzuquka la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka. Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah engkau untuk memerintahkan keluargamu sholat. Aku tidak memintamu rizki, kami yang akan berimu rizki. Jadi perintah sholat dan menjaganya itu datang kemudian jaminan Allah untuk memberikan rizki. Para ulama katakan bahwa sholat adalah kunci pembuka rezeki. Ya, bahkan sholat itu yang membuka rezeki kita, bukan menghambat. Ini orang kalau nggak punya tauhid, ini apa yang terjadi? Takut kalau kemudian kehilangan pelanggan. Hanya gara-gara, wah ini kadang-kadang kita itu diuji sama Allah. Seperti diujinya kaum Bani Israel, dilarang hari Sabtu, malah membuat jala, memancing hari Sabtu. Datangnya ikan pun hari Sabtu. Nah, itu namanya ujian. Allah uji kadang-kadang. Nah hadirin rahimakumullah, yang ketiga surat Adz-Dzariyat. Allah jaminkan wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan sesungguhnya di langit rizkimu. Fa wa rabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Allah katakan rizkimu di mana? Wa fis samaa'i rizqukum. Rezekimu itu ada di langit. Wa ma tu'adun, dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Nah, itu di surat Adz-Dzariyat. Hadirin, mengandung dua makna itu. Makna yang pertama, bahwa rezeki kita yang menetapkan, yang menjamin adalah yang di langit. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka engkau jangan hinakan dengan merendahkan diri yang di bumi. Ini kadang kita gara-gara untuk mendapatkan sesuap nasi mesti harus merendah-rendahkan. Merendahkan dengan apa? Cara-cara nista di bumi. Nyembah-nyembah manusia, cari-cari muka. Sampai kadang-kadang merendahkan diri dengan melakukan perkara-perkara yang haram. Mereka lupa rezekinya bukan di bumi, rezekinya di langit. Pertama itu. Tafsiran yang kedua, wa fis samaa'i rizqukum wa ma tu'adun, itu bahwa ketika Allah mengatakan rezeki kalian itu di langit, tidak akan kau dapat turunkan rezekimu itu, karena yang menjamin di langit dan Allah itu maha baik. Allah tidak akan menurunkan kebaikan rezeki kita kecuali dengan ketaatan. Ketaatan. Maka kalau kita ingin menurunkan rezeki kita, buat ketaatan, buat amal soleh. Karena rezeki kita insya Allah Allah akan jamin. Allah akan jamin. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang beriman, rezekinya itu karena ketaatan. Rezeki orang beriman itu diundang, ditarik dengan ketaatan. Tapi kalau kita ini berbuat maksiat dan dosa, rezeki kita itu akan dihambat, dikurangi oleh Allah. Dalam satu riwayat hadis bukan begitu, wa innar rajula la yuhramu min rizqihi bidzambin. Dan kadang seorang hamba itu ditutup oleh Allah rezekinya karena satu dosa. Karena satu dosa. Nah itu Pak Ustadz,
yang nggak pernah ke masjid, yang nggak taat kepada Allah, kok rezekinya banyak? Bukan rezeki itu. Itu bukan rezeki. Rezeki itu yang membuat kita makin baik, makin syukur, makin taat. Itulah rezeki. Makanya bagi mereka yang tidak taat kepada Allah, rezekinya bukan rezeki, tapi kesenangan sesaat untuk menguji mereka semakin menambah dosa. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi bukanlah rezeki kalau kemudian menambah dosa. Karena itu namanya istidraj. Istidraj. Makanya orang beriman rezekinya ditarik dengan ketaatan. Makin kita undang dengan kebaikan, ketaatan, maka rezeki itu semakin barokah. Berkahnya rezeki apa? Membuat kita makin bersyukur, kita makin dekat kepada Allah, kita makin menambah amal soleh kita. Itu rezeki itu. Dan hadirin, kalau rezeki itu insya Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terhitung. Ya, rezeki itu tidak terhitung. Tapi kalau gaji Pak terhitung. Kalau rezeki nggak mungkin tertukar, tapi kalau gaji bisa salah kirim. Nah itu, iya bisa tertukar. Tapi kalau rezeki nggak akan tertukar. Maka hadirin, di dalam ayat ini Allah menjamin setelah perintah kalau kalian selesai untuk melaksanakan sholat Jumat, bertebaranlah ke muka bumi. Nah, maka para ulama menyimpulkan salah satu pintu kita untuk membuka rezeki itu konsistenlah. Istiqomahkan dalam sholat. Dan ketika kita jaga selalu, jadi kelola usaha kita dengan jadwal sholat, rezeki kita itu insya Allah dimudahkan oleh Allah. Dan hanya dimudahkan, dan berkah. Berkah, nah itu yang kita cari. Berkahnya ini hadirin, barokah yang akan semakin membawa manfaat dan nilai bagi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ingatkan dalam ayat ini juga, tatkala kita sibuk dalam usaha kita, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, bertebaranlah kau di permukaan bumi dan carilah dari anugerah Allah. Dilanjutkan, wadhkurullah, tetaplah kau berzikir kepada Allah. Maka zikir itu tidak terbatas hadirin, kapan saja. Tadi kan kita udah sholat Jumat tuh kan zikir, iya. Nah, ini kok diperintahkan zikir. Nah, kita ini zikir kapan saja. Kaum muslimin, kaum mukminin, zikirnya tidak terbatas. Habis sholat zikir. Kita waktu dalam sibuk usaha pun jangan lepas zikir. Karena zikir itu tidak mesti kita dalam kondisi duduk. Jadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini kalau zikir kita dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring, tidak masalah. Kita zikir kapan saja. Maka hadirin, insya Allah kalau kita sedang jual beli kita sedang usaha, disertai zikir, insya Allah hati tenang. Satu, merasa terjamin dengan apa yang Allah karuniakan, dan insya Allah lebih mengendalikan hati, tidak macam-macam, tidak mau ngurangi timbangan, tidak mau nipu, tidak mau kita melakukan kezoliman kepada saudara kita. Ini kalau hatinya berzikir. Kenapa kadang-kadang orang jual beli, Pak Ustadz, nanti kalau kita ini terlalu jujur, kita nggak akan untung. Nah ini, jadi jujur ini hancur katanya begitu. Ini konsepnya orang yang nggak beriman. Jadi gimana maksudnya? Kurang-kurang lah sedikit. Jangan terlalu jujur amat. Nah ini kalau kita mau untung dengan cara zolim begini nih, nggak akan berkah. Kelihatannya aja Pak, kelihatannya banyak, kelihatannya untung, tapi yakin tidak ada berkahnya. Jadi nggak ada berkahnya. Maka zikir kepada Allah saat kita melakukan usaha itu sesungguhnya untuk membentengi hati, menjaga agar kita terhindar dari apa? Dari kecurangan, dari penipuan, berkhianat kepada saudara kita, berbuat zalim saat kita berusaha. Makanya di dalam surat Jum'ah ayat 10 ini ditutup dengan kalimat kepastian. Kalau kalian selesai sholat, kita lanjutkan usaha kita, tetap berzikir dalam berusaha. Apa jaminan Allah? La'allakum tuflihun. Di dalam Al-Quran kata-kata la'alla hukumnya pasti. Pasti kau akan untung. Pasti kau akan sukses. Allah yang menjamin.
Maka ini resep hadirin rahimakumullah. Makanya saya sering katakan, kenapa orang-orang di Arab itu kok berkahnya itu lebih begitu. Berkahnya itu lebih, padahal kadang-kadang mereka itu orang hidup yang santai, Pak. Kadang buka toko itu jam 10 pagi, jam 9 pagi. Kemudian apa? Ya nggak seperti ngoyo kita, jam 3-4 sore udah tutup. Orang kerja juga begitu. Jadi santai, tapi Masya Allah ya. Dan tanahnya nggak seperti kita, tanahnya gersang, batu cadas. Tapi kenapa kalau kita lihat mobilnya lebih mewah? Rata-rata mobil Arab itu Eropa semua, ya kan Pak? Mobil Eropa semua di sana. Belum lagi rumahnya itu, Masya Allah, dari luar kotak, tapi di dalamnya itu mewah-mewah. Istrinya, jangan kira orang Arab itu istri rata-rata minimal 2 Pak. Jadi minimal 2, 3, 4 itu istri mereka, makmur semuanya mereka. Masya Allah. Kadang-kadang dari mana? Jadi kita ini kadang-kadang kalau naik taksi saya sering ngobrol kalau naik taksi pas umroh itu saya suka naik taksi. Jadi kakek-kakek udah tua gitu, ditanya apa kerjaannya? Ya taksi, berangkat jam berapa? Jam 7, jam 8, begitulah. Nanti sore dah selesai. Kemudian kalau tanya berapa istrinya, rata-rata 2. Jarang sopir taksi aja 2 itu rata-rata. Masya Allah, bisa hidup semua itu ya. Dan berkah, bahagia aja mereka. Ternyata memang salah satu kuncinya, rahasianya, mereka itu yang paling menjaga waktu sholat. Iya. Tidak ada satupun toko ya, kalau udah waktu sholat tiba, tutup semuanya. Berhenti itu taksi. Jadi mereka akan segera datang. Kira-kira ya Allah, ini sepertinya berkahnya itu dari situ. Berkahnya. Kita ini jungkir balik, istilahnya apa? Ya betul-betul kita putar 7 keliling ini otot kita ini ya. Tapi itulah hadirin, kadang-kadang rezekinya gitu-gitu saja ya. Enggak kaya-kaya amat juga, bang, susah rasanya begitu. Karena apa? Kita tidak jaga waktu sholat. Dipanggil-panggil hayya 'alas sholat. Lanjut ya kita ini. Hayya 'alal falah, diam pura-pura enggak dengar kita. Gimana rezeki kita mau berkah? Rezekinya berkah dari mana begitu ya? Allah Subhanahu wa taala yang mengatur. Hadirin rahimakumullah, ini di dalam riwayat ini. Di dalam ayat ini ya. Hadis yang 1147. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari matahari terbit pada hari itu adalah hari Jum'ah. Fihi khuliqa Adam. Pada hari Jumat diciptakan Nabiullah Adam. Wa fihi, dan pada hari Jumat udkhilal jannah. Nabiullah Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Dan pada hari Jumat, jadi Nabiullah Adam juga dikeluarkan daripada surga. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin, di dalam riwayat ini kita mendapatkan beberapa keistimewaan, sehingga banyak peristiwa-peristiwa besar Allah perjalankan pada hari ini. Jadi ini yang menunjukkan bahwa hari ini, hari Jumat itu hari yang diistimewakan oleh Allah. Sehingga Allah pilih pada hari Jumat, pertama disebutkan baginda Nabi, sebaik-baik hari matahari terbit. Sebaik-baik hari di mana Allah terbitkan matahari adalah hari Jumat. Maka ini punya keistimewaan dalam sepekannya. Jadi sebab juga ada riwayat yang lain, diriwayat Imam yang lain, yaitu khairu yaumin talat alaihi syamsu yaumu Arafah. Ada riwayat itu. Sebaik-baik hari di mana terbitnya matahari itu hari Arafah, 9 Zulhijjah. Para ulama di tafsir hadis mereka menghimpun. Yang dimaksud yang pertama hadis ini, sebaik-baik hari terbitnya matahari itu hari Jumat dalam ukuran dilihat dari pekanan. Jadi ini tafsirkan dalam sepekan hari yang terbaik matahari terbit itu adalah hari Jumat. Tapi hadis yang lain disebutkan bahwa sebaik-baik hari matahari terbit hari Arafah ini secara umum dalam tahunan. Sehingga kedua-duanya memiliki keistimewaan.
di mana Allah Subhanahu wa taala berkenan pertama memilih hari Jumat. Nabiullah Adam diciptakan dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Allah langsung yang wa khalaqtuka biyadayya, aku ciptakan engkau wahai Adam dengan tanganku. Jadi langsung Allah yang menciptakan. Lalu kemudian wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan di dalammu wahai Adam ruhku. Nah ini rohnya Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan. Dan itu diciptakan kapan? Hari Jumat. Hari Jumat dipilih. Dan ternyata pada hari Jumat pula dengan izin Allah, jadi ini dimasukkan ke dalam surga. Jadi tentu pilihan seperti ini memang ada nilainya, ada keutamaannya. Hadirin, Nabiullah Adam diciptakan Allah Subhanahu wa taala langsung, lalu diistimewakan masuk ke dalam surga. Dimasukkan ke dalam surga. Surga yang mana? Surga yang nanti kita akan kembali, yaitu surga Jannatul Ma'wa. Dalam riwayatnya itu Jannatul Ma'wa, yaitu surga di Ma'wa. Itulah tempat di mana Nabiullah Adam pertama kali ditempatkan. Rumah tinggal asal kita itu di sana. Di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita. Tapi kemudian Allah berikan ujian. Jadi boleh kau nikmati, faqula minha haitsu syi'tuma. Kau makan wahai Adam dan Hawa apa saja yang kau kehendaki. Wala taqraba hadhihi syajarah, tapi satu aja. Kau jangan dekati pohon ini. Fatakuna minadh zalimin. Kau nanti menjadi orang yang zalim. Ini ujian. Diuji Nabiullah Adam. Semua boleh kau nikmati, satu aja yang kau hindari. Masya Allah. Itulah ujian bagi manusia ya. Dan ternyata memang demikian. Setan lalu berbuat apa? Fawaswasa lahumasy syaitanu. Ini, fawaswasa lahumasy syaitan. Maka setan menggodanya. Jadi sambil mengatakan hal adullukum ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Oh, ini pakai tipu daya, kata-kata manis. Ya Adam, kau mau enggak aku beritahukan kepadamu, yaitu apa? Pohon keabadian dan hidup selama-lamanya, dan kerajaan yang tidak akan pernah punah. Oh, siapa yang enggak tertarik ini? Kita maunya hidup selama-lamanya. Syajaratil khuldi disebutnya, padahal itu pohon larangan. Pohon larangan disebut oleh setan pohon keabadian. Ini kan gak sesuai dengan fakta. Banyak sekarang cara setan ini digunakan begitu. Ini barang haram. Barang haram tapi disebut dengan cara tidak haram. Makanya sekarang ini kan begitu Pak. Banyak orang akhirnya gak tampak begitu ya. Masya Allah. Karena gak tampak. Berzina itu hukumnya haram. Dia nggak terlalu tampak zina, prostitusi, agak keren kan? Masya Allah. Minuman keras, mabuk, narkoba, nggak tampak begitu kan? Nah, sekarang ini kan kadang dibumbui, perkara haram dibumbui. Kalau nggak mabuk ini bukan laki-laki. Oh, ini kan sekarang banyak tipu daya begitu, macam setan persis. Jadi setannya bagaimana? Itu pohon larangan, tapi disebut setan. Hal adulluka ala syajaratil khuld. Adam, mau enggak aku beritahukan dengan pohon keabadian. Itu pohon larangan tapi disebutnya pohon abadi. Wa mulkin la yabla. Dan juga apa? Kerajaan yang tidak akan pernah punah. Jiwanya mulai ini tertarik, lupa dengan pesan Allah. Akhirnya fa'akala minhuma fabadat lahuma sawatuhuma. Terpedaya Nabi Adam dan akhirnya makan dari buah larangan. Seketika itu juga fabadat lahuma sawatuhuma. Maka tampak auratnya. Subhanallah. Tampak auratnya. Langsung ditutup apa? Wa tafiqa min waraqil jannah. Maka ditutupnya akhirnya dengan apa? Daun-daun surga. Subhanallah. Dan itu mengisyaratkan siapapun yang berbuat maksiat langsung tampak auratnya. Jadi orang yang berbuat dosa itu ditampakkan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak hanya itu hadirin, langsung dikeluarkan. Dan makanya wa fihi udkhilal jannah, hari Jumat beliau dimasukkan ke dalam surga, wa fihi ukhrija minha, dan pada hari Jumat pula Nabi Adam
dikeluarkan dari surga, ditempatkan di bumi pada hari Jumat. Pada hari Jumat dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, bayangkan satu kali dosa langsung diturunkan ke bumi. Di surga tempat kenikmatan, di bumi tempat perjuangan dan ujian. Hanya karena satu kali melaksanakan dosa. Subhanallah. Maka hadirin, kadang-kadang kita ini berpikir, kita bukan lagi satu kali dosa. Berdosa-dosa kita lakukan, kita buat tiap hari, Masya Allah. Kadang-kadang dalam hati mudah-mudahan ya Allah tutuplah aib kita, ampunkan dosa kita. Mohon kita ini istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabiullah Adam sekali berbuat langsung diturunkan ke bumi. Satu kali dosa Pak, sekali yaitu dosa. Beliau berbuat langsung diturunkan ke bumi. Ini kalau bukan karena rahmat Allah kepada kita, maha pengampunnya Allah kepada kita, maha Allah yang sitir, yang menutupi aib-aib kita. Kita ini tiap hari banyak berbuat dosa, tapi kita itu masih dimuliakan oleh manusia. Maka jangan mengira kita ini kalau dipuji orang, dimuliakan orang, disebut begini begitu, Masya Allah. Sesungguhnya tak lebih anugerah Allah yang masih menutup aib kita. Andai kata kita ini dibuka aib kita, tidak ada orang yang memuji kita Pak. Makanya ketika orang memuji, pujilah Allah. Pujilah Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan bangga. Makanya Abu Bakar kalau ada yang memuji, Allahumma ja'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jadikan aku yang lebih dari apa yang mereka sangka. Dia menyangka aku baik, ya Allah, padahal aku enggak segitu-gitunya. Engkaulah ya Allah yang menutupi aib. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Jangan sampai kita ini kalau diuji jadi terbang. Itu godaan. Dipuji terbang akhirnya kita sombong Pak. Minimal kalau kita nggak merendahkan orang, hati-hati. Kadang muncul ujub. Ujub itu merasa ya. Merasa dalam hati itu udah ujub itu. Siapa? Gitu loh. Jadi ada perasaan itu udah ujub itu. Itulah beratnya kita jaga amal itu. Makanya hadirin, banyak-banyaklah memuji Allah. Kalau kita muji orang, sertai dengan tabarruk ya. Tabarakallah, Masya Allah. Agar apa? Saudara kita itu enggak penyakit ain. Kita pun kalau dipuji, pujilah Allah. Dipuji, pujilah Allah. Makanya jangan muji orang di depan orang itu enggak baik. Nah, puji kalau memuji yang sudah meninggal, yang sudah jelas. Kalau kita muji orang yang masih hidup ini, belum jelas ini Pak ya, status kita. Kita ini kan berusaha kan? Kita berusaha untuk menjadi yang lebih baik. Makanya hadirin, itu Nabi Adam, beliau alaihissalam diturunkan ke bumi pun juga pada hari Jumat. Oleh karenanya hadirin semuanya Allah berlakukan ini tentu dengan hikmah. Kenapa? Semua segala sesuatu ada asbabnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki semuanya terjadi, dan Allah dengan hikmahnya ketika menciptakan Nabiullah Adam, lalu kemudian masukkan ke surga, terjadi sesuatu, lalu kemudian kita diturunkan. Tentu kalau kita tidak terjadi sesuatu dengan ayah, jadi bapak kita semuanya ini ya, kita nggak akan terjadi seperti itu. Tetapi Allah memiliki hikmah. Dan setelah Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke bumi pun, Allah memberikan kalimat-kalimat pertaubatan. Ya, kalimat taubat, dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah ya hadirin, kita anak-anaknya ya, Nabiullah Adam semuanya ada potensi kecenderungan untuk berbuat buruk. Tetapi ketika berbuat buruk, kita pun juga memiliki potensi untuk kembali. Nah, makanya kata Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam itu berbuat salah. Wa khairul khatta'ina tawwabun. Sebaik-baik yang melakukan kesalahan itu yang segera kembali bertaubat. Jadi yang namanya manusia tidak mungkin tidak salah, pasti salah. Tapi kita bisa mendapatkan yang terbaik dari potensi kita ini. Kita ini memang karakternya mudah sekali terjerumus dalam kesalahan. Tapi yang terbaik ternyata ketika melakukan kesalahan segera sadar. Nah, kita istighfar, kita susuli dengan kebaikan, maka insya Allah akan ditutup. Nah ini ya hadirin rahimakumullah. Dan ini keistimewaan pada hari Jumat ini. Wa anhu, hadis
Yang ke-1148 dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawaddaa, barang siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'a, lalu memperbaiki wudunya, tsumma atal jumu'ata, lalu datang ke salat Jumat, fastama'a wa ansata, dia mendengar dan dia perhatikan, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ati, maka Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang terjadi di antara dua Jum'ah, wa ziyadatu thalathati ayyam, ditambah 3 hari. Nah, berarti berapa itu? 10 hari kita diampunkan dosa kita. Wa man massal hasa faqad lagha, barang siapa yang main-main kerikil, maka dia telah melakukan perbuatan sia-sia. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadirin rahimakumullah, di dalam riwayat ini kita mendapatkan keistimewaan dan jaminan bahwa pelaksanaan Jumat kita akan menjadi kifarat yang terjadi dosa antara Jumat yang lalu dan Jumat yang akan datang. Jadi kalau ada dosanya, maka diampunkan, dicuci lagi. Setiap Jumat dicuci, setiap Jumat dicuci oleh Allah. Bahkan dijamin tambah 3. Berarti kan seminggu tambah 3 berapa? 10 hari. Kita mendapatkan jaminan Allah diampunkan dosa kita selama 10 hari. Tapi syaratnya satu, nih syaratnya, berwudu. Dan tidak sekedar berwudu, Rasul katakan fa ahsanal wudu, perbaiki wudunya. Jadi syarat yang pertama, ketika mau diampunkan Jumatan kita, yang mengampunkan dosa itu kalau wudunya disempurnakan. Maka mesti kita harus paham bagaimana wudu yang betul. Bagaimana sifat wudunya Nabi. Nah, sempurnakan, usahakan sempurnakan. Semua sunnahnya kita lakukan, mulai dari cuci tangan, kumur-kumur, istinsyak, istintar. Nah, kita kemudian apa? Ya sempurna semua, 3 kali kanan dulu, baru sebelah kiri dan seterusnya. Maka itu memperbaiki wudu. Yang kedua apa? Setelah wudu langsung berangkat ke masjid. Nah, langsung berangkat ke masjid. Wudu tapi nggak berangkat ke masjid, ke tempat kerja, yang nggak masuk. Jadi langsung habis wudu berangkat ke masjid. Setelah sampai di masjid apa? Fastama'a wa ansota. Jadi yang dilakukan itu mendengar dan memperhatikan. Nah, syaratnya yang ketiga, datang ke masjid. Yang kedua, yang ketiga untuk apa? Untuk mendengarkan khutbah. Jadi kalau datang pergi ke Jumatan bukan mendengar, tidur, nggak dapat jaminan, Pak. Jadi orang yang datang Jumatan tidur nggak dapat jaminan. Berarti ini Jumatan yang tidak mengampunkan dosa. Dia nggak mendengar. Orang tidur mana bisa dengar, Pak? Ya kan? Apalagi kan bahasanya bukan saja mendengar. Wa ansota, wa ansitu wastami'u. Ansit itu artinya memperhatikan apa yang disampaikan oleh khatib, itu disampaikan, dia fahami, dia coba cermati, itu namanya ansota. Jadi ini syarat yang ketiga. Jadi hadirin rahimakumullah, yang keempat syaratnya tidak main-main. Tidak main-main. Digambarkan oleh Nabi dalam riwayat ini, tidak main-main kerikil. Dulu masjidnya Nabi tidak macam kita, Pak. Dulu masjid Nabi itu atapnya pelepah kurma, lantainya itu pasir. Belum ada tembok seperti porselin sekarang, pakai pasir. Nabi mengingatkan, ada orang yang Jumatan sambil dengerin tapi tangannya main-main. Main-main kerikil, main-main apa. Nah, ini nggak masuk. Berarti tidak memberikan perhatian. Nah, kalau kita hari ini misalkan bukan main-main, atau dengerin khutbah main HP, masuk, ya kan? Main HP, atau mungkin main apa? Main bajunya atau main selendang, atau main-main apa begitu, macam orang nggak fokus gitu ya. Kadang main-main nggak terasa. Maka ini perbuatan sia-sia. Jadi main-main dan melakukan kesia-siaan 4 ini. Wudunya diperbaiki, langsung datang ke masjid. Lalu dia dengarkan dengan sesama, jangan membuat perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi sia-sia yang mengalihkan perhatian kita dari mendengar Jum'ah. Nah, yang seperti ini ghufira. Jadi Jumatannya ini dia sholat Jumatnya itu menghapuskan dosa antara Jumat yang lalu dengan Jumat yang dilaksanakan, ditambah 3 hari. Maka hadirin, ini diantara keistimewaan. Allahu Akbar. Sudah masuk waktu ya? Cepat ya?
Subhanallah, baru 2 hadis. Baik, hadirin rahimakumullah, karena sudah masuk waktu, jadi mudah-mudahan insyaallah nanti pekan depan masih kita lanjutkan tentang keutamaan dan keistimewaan amalan-amalan apa saja pada hari Jumat. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita sempurnakan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.